Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mempawah. Pada video kali ini, saya melakukan diseminasi pemaparan tentang budaya positif kepada rekan-rekan yang ada di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat dari Allah SWT, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan dan akan saya paparkan kepada Bapak Ibu hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita yang hadir di ruangan ini termasuk umatnya dan kelak nanti mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, lebih enak saya berdiri ya. Jadi ini adalah aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking. Nah, perhatikan jadi tangan saya. Di tangannya begini semuanya, ya perhatikan. Yang gini semua. Kemudian dengar dan ikuti apa yang saya katakan. Ya. Dengar dan ikuti apa yang saya katakan, fokus ya. Sekali lagi, kuncinya dengar dan ikuti apa yang saya katakan. Oke, di tangannya pegang kening, pegang telinga, fokus hidung, perhatikan juga saya di sini sambil perhatikan tangan saya sambil dengar. Kening, dagu. Ada yang tidak konsentrasi. Sekali lagi ya, konsentrasi. Dengarkan apa yang saya, dengarkan apa yang saya katakan dan perhatikan tangan saya juga, ya. Sambil dengar dan perhatikan. Pegang kening, pipi, telinga, mata. Ada yang tidak konsentrasi? Oke. Matanya mana Bu Yuli? Kamu yang hidung. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Nah, ini untuk menguji konsentrasi siswa kita juga bisa. Jadi, anak konsentrasi. Silakan dengarkan apa yang Bapak bilang. Pegang pipi, kita pegang pipi. Pegang telinga, pegang telinga. Pegang hidung, kita pegang lain, pegang mulut. Nah, misalnya ketika kita pegang mulut, berarti anak-anak tidak konsentrasi. Itu boleh kita jadikan memulai pembelajaran atau setelah istirahat ya Bapak Ibu. Jadi game ice breaking ini untuk mengkonsentrasikan siswa, mengawali pembelajaran agar ketika mau belajar anak-anak konsentrasi. Jadi kan awal-awal bingung kan, saya lihat pegang pipi betul, pegang hidung betul, ketika saya pegang bilang hidung, saya pegang telinga. Kalau Bapak Ibu pegangnya ke telinga berarti tidak konsentrasi, tidak mendengarkan apa yang saya dengar. Kuncinya apa? Kuncinya dengar dan ikuti apa yang saya katakan ya. Oke. Budaya positif ini harus kita biasakan, harus kita mulai ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu setidaknya harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Nah, budaya positif itu harus menerapkan konsep-konsepnya. Ada pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, 6 tahapan ini yang harus kita upayakan bersama untuk mewujudkan disiplin positif.
Nah, ada yang tahu apa itu disiplin? Sesuatu dilakukan tepat waktu. Apalagi? Aturan. Pak Dayat? Disiplin apa Pak Dayat? Disiplin mengajar. Ya, apalagi Pak? Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah lebih ke arah disiplin diri dalam mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Contoh tadi, tepat waktu, kita ngontrol diri kita, tepat waktunya. Misalnya tepat gunanya, kita ngontrolnya. Kemudian disiplin positif ini juga dapat membuat murid-murid kita paham dan mereka sadar dengan sendirinya, dengan motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman atau ujian. Jadi kita membiasakan disiplin positif ini ke siswa kita sehingga anak itu sadar untuk mengerjakan sesuatu ini itu tanpa paksaan. Jadi tidak perlu kita paksa, belajar tidak perlu kita paksa, mengerjakan tugas tidak perlu kita paksa. Anak-anak nanti Bapak berikan duit 100.000 kalau kalian bisa mengerjakan soal. Nah, itu dengan iming-iming, artinya dengan sesuatu. Nah, tapi yang dimaksud dengan disiplin positif di sini adalah mereka itu sadar, muncul dari, oh, saya bukan karena pengen dapat duit, saya karena sebagai siswa harus belajar. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, kenapa disiplin positif itu digaungkan atau kita wujudkan bersama? Karena ada kaitannya dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, dari budaya positif atau disiplin positif tadi sudah terwujud, maka profil pelajar Pancasila yang digaungkan bahkan diimplementasikan dalam kurikulum mereka itu bisa terwujud. Artinya murid-murid kita, siswa-siswa kita, tanpa kita kasih hukuman, tanpa kita kasih paksaan, tanpa kita kasih ancaman, mereka sadar, oh dia bisa mandiri, oh dia bisa bernalar kritis, oh dia bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tanpa kita paksakan, kita kasih hukuman atau tanpa kita kasih penghargaan atau pujian. Nah, selanjutnya kaitan dengan motivasi. Ini ada hubungannya. Mereka melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Nah, motivasi itu apa? Dorongan. Apalagi? Motivasi itu apa? Motivasi? Ayo, motivasi itu apa, Bu Yudi? Dukungan. Bu Linan, motivasi itu apa? Memberikan pencerahan. Bu Ida? Motivasi itu apa, Bu? Memberi semangat. Nah, jawaban Ibu semuanya bagus-bagus. Ya, tepuk tangan semuanya ya. Luar biasa. Nah, motivasi itu semuanya sudah mengarah kepada motivasi yang umum kita ketahui ada dua ya. Motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau ekstrinsik atau intrinsik, motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Nah, di disiplin positif ini kita membangunnya dari dalam, artinya dalam diri murid, seperti itu. Nah, dalam modul atau dalam teori yang saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak ini, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kita pertama. Kemudian motivasi kita kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Nah, contoh menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kita pakai helm. Nak jauh ke nak dekat helm pun tak serah lah kan? Atau lampu merah, orang masih nabrak. Motivasinya mereka kalau pakai helm itu karena hukuman. Nanti nemu polisi nanti ini kan, nah itu kan. Tapi motivasi itu tidak muncul dari diri sendiri. Oh, ternyata helm itu untuk keselamatan. Jadi motivasi mereka menggunakan helm itu bukan karena untuk keselamatan, tapi karena ada polisi. Ya kan Bapak Ibu kan? Contoh juga lampu merah. Ada polisi berhenti, nggak ada polisi lewat. Artinya dia itu motivasinya untuk menghindari ancaman dan hukuman. Begitu juga dengan murid kita.
Bisa jadi ketika kita membimbing mereka belajar, kalau tak belajar nanti dimarah, kalau tak belajar nanti disuruh nyuci WC, kalau tidak belajar nanti disuruh mungut sampah. Nah itu mereka motivasi belajarnya bukan karena diri mereka, tapi karena ada hukuman, ada sanksi. Atau oh kalau misal nanti belajar nih bisa juara 1, bisa dapat piala, itu juga termasuk motivasi. Contohnya kan mendapatkan imbalan dan penghargaan, karena ada motivasi dari luar, belum dari muridnya itu. Contoh kenapa kita buat kegiatan kemarin ada penghargaan ke siswa, itu untuk memunculkan motivasi siswa dari luar. Nah sekarang dengan adanya disiplin positif ini, kita menggandeng motivasi dari luar ada, motivasi dari dalamnya ada. Nah sekarang kalau misalnya tidak ada piala, tidak ada hadiah, apakah motivasi itu muncul atau tidak? Nah artinya motivasi dari dirinya belum muncul. Nah, makanya ada 3 motif atau motivasi perilaku manusia: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi-motivasi tadi itu ada kaitannya lagi dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, untuk di sekolah kita memang belum dibuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, adakah perbedaan antara keyakinan, kesepakatan, dan peraturan? Keyakinan, kesepakatan, dan peraturan. Beda atau sama? Nah, kalau peraturan itu seperti apa tubuh Kia? Lebih seperti apa kalau peraturan? Peraturan sifatnya mengikat. Mau tak mau artinya kan? Taati. Kalau kesepakatan, kesepakatan, mufakat, sepakat. Sekarang keyakinan lagi. Dalam diri sendiri. Nah, bagus semuanya. Jawabannya sudah benar. Jadi ada perbedaan antara peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Yang kita bangun di sini adalah peraturan yang ada di sekolah, kita buatkan keyakinan agar siswa, murid kita itu yakin dengan yang kita buat di kelas, seperti itu. Nah, jadi keyakinan yang kita buat itu, siswa itu yakin dengan kemampuannya, siswa itu yakin dengan kesepakatan kelasnya. Artinya, misalnya guru itu memberikan perwujudannya keyakinan kelas dengan kesepakatan guru dan murid. Artinya, kesepakatan yang ada di kelas itu dibuat oleh murid. Guru hanya membimbingnya, bahasanya. Artinya, anak-anak kita sepakat kita mau apa? Pak, misalnya disepakat kita, misalnya tidak boleh mengacau ganggu teman, misalnya. Atau misalnya tidak membuang sampah, dan lain sebagainya. Itu kesepakatan yang dibangun oleh mereka sama mereka. Nah, saya juga nanti inginnya di sekolah kita ada kesepakatan atau keyakinan sekolah. Nanti kita akan susun bersama. Seperti itu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, contoh keyakinan kelas 3. Hormati gurumu. Kemudian tidak berkata kotor. Sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, fokus belajar. Ini contoh keyakinan. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, hidup rukun dengan teman, saling tolong menolong, bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, keyakinan-keyakinan sekelas ini dibuat oleh siswa atau guru? Keyakinan kelas ini dibuat siswa atau guru? Bersama. Ya? Murid. Nah, jadi yang diharapkan dari keyakinan kelas ini adalah murid yang mempunyai ide. Pak, saya pengen kita sama-sama di sini misalnya dengan siswa hormati guru.
Nah, tulis. Kita tinggal menuliskan. Ini contohnya. Banyak Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Artinya tidak kita mengarahkan anak-anak kita harus apa-apa, tidak perlu. Nah, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ini juga kita gunakan kalimat-kalimat yang positif. Ya Bapak Ibu, jangan kita gunakan tidak boleh mengganggu teman. Jungjungnya diganggu. Kenapa? Karena dia penasaran. Seperti apa sih ganggu teman? Ya kan? Nah, sekarang kita ganti kalimatnya. Hargai temanmu. Saling menghargai. Jadi muncul energi positifnya. Contoh, dilarang membuang sampah. Dia hanya buang sampahnya, dia ingat yang dilarangnya tidak akan dibaca gitu. Nah, artinya jagalah kebersihan. Artinya tanpa kita perintah, tanpa kita arahkan, mereka sudah otomatis, oh kita buang sampah. Ingat keyakinan kelas itu jagalah kebersihan. Nah, seperti itu yang kita bangun. Jadi keyakinan kelas itu tanpa kita sadari mereka sudah bisa muncul. Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas contoh-contoh seperti ini itu bisa kita gunakan. Jadi siswa, coba kita gali siswa. Anak-anak kita mau ngapa di kelas kita? Kesepakatan kita apa? Nanti kita buat keyakinan. Misalnya Pak, tidak boleh mengagut, tulis semuanya. Tidak boleh dilarang, tulis semua. Nah, nanti kita coba memodifikasinya dengan kalimat yang lebih positif. Misalnya, tidak boleh mencuri, tidak boleh mencontek. Nah, kalau tidak boleh mencontek, artinya kalimat positifnya apa? Serajin belajar atau fokus dalam belajar. Nah, yakin pada diri sendiri juga bisa seperti itu. Artinya motivasi yang munculnya yakin mereka itu dari siswa gitu, bukan karena ketakutan. Seperti itu ya. Nah, keyakinan kelas itu kita buat untuk menumbuhkan disiplin positif di kelas kita masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Jadi antara peraturan, kesepakatan dan keyakinan itu mana yang lebih unggul atau lebih baik? Mana yang lebih baik? Nah, keyakinan karena dia muncul dari dalam dirinya. Kalau peraturan, tata tertib kan hanya tulisan. Paling mereka ikut kalau mereka taat. Contoh, misalnya dia segan dengan guru A, takut dengan guru A. Misalnya, kalau di kelas dia hanya taatnya sama guru A. Ketika guru B masuk, bukan gurunya gitu, dan tidak yakin gitu. Nah, contohnya misalnya ketika Bu Yuli menggantikan di kelas 4. Mereka kelas 4 ini tahunya dengan Bu Nur. Ketika Bu Nur misalnya tidak masuk, Bu Yuli masuk, mereka tidak akan menghargai Bu Yuli. Karena apa? Mereka ada motivasi tadi apa? Karena ada hukuman, misalnya ada karena ancaman, karena ada ketakutan dan lain-lain, misalnya seperti itu. Jadi yang kita munculkan keyakinan di kelas di sini adalah mereka sepakat bahwasanya menghormati guru, menghargai teman dengan kalimat-kalimat yang positif. Nah, biar tidak tegang lagi. Sekarang Bapak Ibu silakan berdiri. Yuk kita berdiri, kita main game dulu. Nah, kita berdiri. Nah, sekarang ikuti arah pulpen saya. Kalau pulpen saya ke depan, berarti badannya ke depan. Kalau badannya naik, berarti ke naik. Kalau ke kanan, berarti bareng ke kanan. Kalau tegak, tegak. Kalau ini kiri, kiri. Kalau misalnya kanan, ini tegak ya. Paham? Ikuti arah gerak pulpen. Kalau ke depan, dia ke depan. Kalau ke tengah, dia tegak. Kalau dia kiri, mereng kiri, berarti mereng ke kiri. Ke kiri, kiri. Kalau ke kanan, ke kanan. Badan. Oke ya? Fokus ya. Ikuti ya, ikuti gerak, fokus ke pulpen saya. Jangan diantokkan ke meja, jangan ke meja. Cukup setup ya. 1, perhatikan di depan. Perhatikan di depan. 1, 2, 3. Kanan. Mana kanan? Kiri. Yuk lanjut. Perhatikan. Tengok lihat di pulpen. Mulai cepat ya. Iya. Perhatikan di ini mungkinnya agak kecil. Saya pakai spidol ya biar lebih nampak. Spidol ya. Perhatikan.
Ya, kita mulai slow. Badannya slow. Mulai cepat ya. Oke, ya. Nah, tepuk tangan semuanya ya. Nah, ini juga bisa dimain ke siswa nih. Artinya bermain spidol dengan siswa juga boleh kita terapkan ice breaking. Jadi jeda-jeda itu, ya anak-anak sebelum kita belajar kita main spidol. Ikuti gerak spidol bapak. Kalau spidol bapak ke kanan, ikut ke kanan. Ke kiri, ke kiri. Tapi lebih seru kalau mereka dibuat berbanjar ke belakang. Misalnya 4 orang, 2-2 atau misal 10, 5-5. Ayo anak-anak ikuti. Nih, ikut kan? Nih, nanti cepat kan? Nah, seperti itu. Itu bisa kita gunakan juga di kelas ice breaking-nya. Oke ya, bisa coba ya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah sekarang ada kaitan semua ini. Ada kebutuhan dasar manusia. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kebutuhan dasar manusia? Abu, primer. Apa kebutuhan dasar manusia? Duit, nasi, apa lagi? Boleh, keluarkan. Nah, sandang, pangan, papan. Ada lagi? Bu Ati, apa Bu Ati? Kebutuhan dasar manusia, Bu? Tidur. Ya, kebutuhan dasar tuh tidur, betul. Betul, kebutuhan dasar tuh tidur. Karena orang nggak tidur juga bisa jadi penyakit, kan? Apalagi, Bu? Makan. Nah, liburan juga termasuk. Sandang, pangan, papan. Ya, semuanya betul. Nah, tetapi di dalam teori yang kita bangun dalam disiplin positif itu ada kaitannya. Nah, kenapa? Nah, ini adalah teorinya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, contohnya misalnya mencontek, atau mengganggu temannya, atau melanggar peraturan, itu sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dasar mereka. Sekali lagi ya, jadi kalau mereka mengganggu teman, atau misalnya mereka tuh tidak pakai sepatu, misalnya, atau mereka tuh urak-urakan, itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di dalam dirinya. Nah, seperti apa kebutuhan dasar yang dimaksud? Nah, yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia atau murid kaitannya itu mereka, murid kita, melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau melanggar nilai-nilai kebajikan itu karena tidak terpenuhinya 5 ini. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Ini saya tulis ya, kebebasan dan kesenangan. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia atau murid kita yang harus kita pahami. Ya. Nah, ini ada contoh. Ibu Ida, guru wali kelas 3 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Faris, contoh ya. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan Faris yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu Ida, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa alasan ini Faris ya? Ini karena salah ketik. Apa alasan Faris melakukan itu? Bila menggunakan mic itu Pak, untuk bicara. Kira-kira apa alasannya? Siapa? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba Bu. Coba Bu. Coba. Bu Nur. Saya pula. Yuk, kira-kira apa yang Ibu lakukan, Bu? Yang Ibu lakukan? Macam mana gini siapa? Iya, Bu. Dah apa, Bu? Si Faris ini suka ganggu temannya, ngambil
makan siangnya. Kalau menurut saya, Nah, menurut Ibu apa yang dilakukan? saya panggil dulu dia. Nah, Udah itu saya tanya apa masalahnya. terus Ya, itu aja. Ada lagi? ada yang lain. Atau Bu Ida? Apa akan Ibu lakukan? Jadi kalau Bu Nur panggil, tanya dulu apa masalahnya. Kan dah panggil. Ingin tahu masalah. Aja, Bu. Mungkin kalau saya menasihati jangan berbuat seperti itu kepada teman. Alangkah baiknya kamu juga harus bekal makanan. Oke, terima kasih, tepuk tangan ya. Nah, jawabannya sudah bagus ya. Nah, jadi Faris ini banyak alasan dan bisa kita identifikasi dengan tadi contohnya tanya dulu panggil. Nah, ini contoh seperti ini. Alasan pertama, karena ia lapar dan orang tua tidak membekalinya makanan. Maka kebutuhan dasar yang sedang diusahakannya karena untuk apa? Bertahan hidup, untuk makan. Nah, kalau dia ganggu temannya karena alasan dia orang tua tak bawa bekal, dia ganggu kawannya, maksa. Artinya dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya atau survivalnya. Kemudian misalnya ada alasan kedua. Misalnya karena ia merasa senang temannya memperhatikan dia, degil kata orang kita di sini misalnya, atau iseng. Nah, ketika temannya melaporkan ke guru dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tua lebih memperhatikan dirinya, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Faris tadi, kasih sayang dan diterima. Kalau orang bilang itu caper, cari perhatian. Ya mungkin waktu di rumah dia kurang dapat perhatian dari orang tuanya, jadi mengganggu temannya. Dan ini mungkin juga terjadi di sekolah kita tanpa kita sadari. Cuman kita taunya salah aja anak nih kan. Nah, cuman kita tidak menggali kebutuhan dasarnya. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi dia karena lapar dan orang tuanya tidak bawa bekal. Kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua ini dia tidak dapat perhatian orang tuanya sehingga dia mengganggu temannya. Dia dapat perhatian kawan, dapat perhatian guru ngelapor orang tuanya. Nah, seperti itu. Kemudian ada alasan yang ketiga, misalnya karena temannya jadi takut dengan dia dan mengikuti keinginannya. Nah, dia pengen menguasai, ada kebutuhan penguasaan di situ. Dia pengen jadi super power, punya kekuatan, dia ingin menguasai. Nah, itu ada kebutuhan dasar. Siswa kita juga punya kebutuhan dasar seperti itu, pengen menguasai, ada penguasaan di situ. Kemudian berikutnya karena merasa bosan dari bekal makanannya, dia pengen makanan itu ada itu misalnya bekal telur terus kan, ada variasi, orang tuanya bekalnya telur terus misalnya, dia bosan, ganggu temannya. Nah, itu kebutuhan yang dia penuhi adalah pengen bebas, pengen mencari makanan yang variasi atau variatif, pengen coba, oh kawannya dibawa tempe, oh kawannya bawa ikan kembung, oh kawannya pengen ada bawa ayam, dia pengen coba itu. Makanya dia pengen, kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar tadi, jika kita pahami dan kita yakini, bisa kita ketahui, oh anak ini setelah dipanggil kata Ibu Nur tadi, kita diskusi, oh dia ganggu teman nih karena iseng, berarti ini kurang perhatian. Seperti anak kita juga lah di rumah. Mungkin kita pas asik lagi ngapa, anak-anak kita buat keulah yang degil, misalnya seperti itu, mungkin dia minta perhatian. Misalnya, kita sering main HP nih, anak tiba-tiba lempar bola, kena kaca atau apa. Sebenarnya dia pengen minta perhatian kita gitu. Kebutuhan dia pengen diperhatikan. Dia pengen bebas, misalnya kita halangi mereka, jangan main jam sekian. Nanti mereka akan lakukan karena dia pengen bebas. Karena kebutuhannya seperti itu. Makin kita larang, ya kan Bapak Ibu, makin dicobanya. Ya kan Bapak Ibu kan? Apalagi bisa punya cucu, misalnya kayak Bunur kan, Bang Ijan janganlah manjat pohon, makin kita tarang, makin dipanjatnya seperti itu. Karena apa? Dia pengen diperhatikan, dia pengen kebutuhan kebebasan. Karena usia anak seperti itu, walaupun mereka tidak bisa mengucapkan pengennya, tapi dari sikapnya bisa kita identifikasi, bisa kita telaah, dan bisa kita lihat amati seperti itu. Nah, kita yang jadi orang tua yang punya anak di rumah atau di sekolah, mereka melakukan hal-hal di luar
nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang melanggar norma atau aturan, mereka itu sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, sekarang yang saya kagumi dari modul ini atau dari pencapaian materi ini adalah posisi kontrol. Nah, di sini kita ada 5 posisi sebagai guru. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, ini sesuatu yang bagi saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini sebenarnya harus kita pahami bersama sebagai guru. Apakah kita ini sebagai penghukum? Apakah kita ini sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, nanti kita akan sama-sama ulas dan akan kita sama-sama pahami. Oh, ternyata selama ini saya sebagai pemantau, oh ternyata sebagai teman, oh saya sebagai penghukum. Nah, nanti kita akan coba bahas. Nah, contoh seperti ini, 5 posisi kontrol, misalnya dia sebagai penghukum. Guru itu nunjuk-nunjuk, kamu ini, nah itu penghukum. Menyakiti, nyindir, nah itu penghukum. Berbuatnya, berkata, kalau tak lakukan awas ya, nah itu juga menghukum, tipikal guru penghukum. Misalnya, kalau tak lakukan awas ya, nah, pakai ancaman-ancaman, itu tipikal guru penghukum. Kemudian hasilnya dia akan memberontak. Kemudian dia juga bisa memunculkan rasa dendam jangka panjangnya kalau guru penghukum. Mungkin bagi pembelajaran tempo dulu, mungkin penghukum mungkin bisa kita gunakan, ya. Tapi udah zaman sekarang udah semakin luas. Kita coba membangun kembali kepercayaan murid seperti itu. Kemudian ada pembawa orang merasa bersalah. Nah, ketika bersalah, dia ngomong ke anaknya, kan abang tuh udah tahu, ibu tuh letih jelaskan, masih tak paham. Nah, itu rasa bersalah ngomong itu. Apa yang salah ya kata guru itu kan? Ya, tanpa kita sadari, guru itu membuat merasa bersalah. Nah, saya juga pernah melakukan itu. 1, 2 saya juga udah lakukan, Bu. Menghukum murid pernah, membuat rasa bersalah pernah. Nah, di sini juga guru itu lebih lumayan lah dibanding menghukum. Kalau penghukum tuh dia langsung menghardik. Pokoknya awas. Nah, dia gitulah seperti itu. Kalau tak ada, awas. Nah, penghukum. Kalau pembuat orang bersalah nih, mereka ada dialog. Tetapi pertanyaannya, kemudian diskusinya itu membuat siswa tuh apa salah nih itu ya. Udah. Nah, gitu seperti itu ya. Terpojok seperti itulah. Kemudian ada yang agak lumayan sebagai teman. Nah, teman nih ngomongnya ramah, alasannya kenapa bang, kenapa kak. Jadi tidak langsung hukum. Apa sebabnya kak? Seperti itu. Ayo kita lakukan demi ibu misalnya, demi abang-abangnya atau kakaknya, itu juga teman. Jadi kita mengajak siswa atau murid kita sebagai teman, posisi kita sebagai teman. Nah, ada lagi posisi kita sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini bukan mantau jauh-jauh ya, tapi dia lebih kepada, ayo apa peraturannya? Sepatu warna hitam, rambut tak boleh panjang, kuku harus bersih. Itu mantau tuh. Nah, tipikal kita, itu saya juga saya lakukan Bapak Ibu ketika saya belum mendapati teori ini. Ternyata dampaknya juga kurang baik untuk murid. Murid akhirnya bersama dengan hukum. Cuman kalau pemantau itu Bu, dia tidak langsung menghardik Bu, tidak langsung menghukum awas, tapi dia, ayo ingat apa aturan di sekolah. Nah, seperti itu. Ingatkan, jadi mantau. Konsekuensinya apa kalau tak pakai sepatu hitam? Konsekuensinya apa kalau misalnya tidak pakai? Nah, pertanyaan-pertanyaan. Karena udah ada konsekuensinya gitu. Jadi pemantau ini dia punya catatan. Tak boleh ini, tak boleh ini. Nah, mereka mengulang ke siswanya. Sehingga tuh, berapa banyak bintang yang harus kamu peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, kita murid itu kan. Nah, jadi murid itu merasa mereka tuh tertekan, ada sanksi atau ada hadiah. Nah, yang saya agak menjadi sesuatu pembelajaran, bagaimana kita sama-sama menjadi guru manajer. Nah, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan persuasif, dengan pertanyaan-pertanyaan yang motivasi, agar
siswa itu muncul dengan sendirinya dan berlaku jujur dan mereka yakin. Nah, untuk menjadi guru manajer, nah kita harus membuat apa? Keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Contohnya tadi, apa yang bisa kalian yakini? Apa sih yang kita yakini kemarin? Ingat enggak, Bang? Oh, kemarin kita yakini Pak, Bu, misalnya enggak boleh mencontek. Nah, Abang udah tahu mencontek itu perbuatan yang enggak baik. Nah, apa sebabnya Bang lakukan? Kita gali tuh, oh tadi malam saya main game, oh tadi malam saya enggak belajar, oh tadi malam saya enggak lihat jadwal. Itu guru manajer mengajak mereka bercerita. Nah, jadi kemudian menguatkan lagi. Jadi mereka merasa dirinya itu dihargai cerita-ceritanya. Kalau penghukum, kau ini udah tak belajar kan? Alasan lagi, itu kan hakim seperti itu bukan? Nah, kita seperti itu pakai buku meja misalkan. Nah, itu ada penghukum, ada pemantau itu. Apakah itu boleh? Boleh sebenarnya. Cuman kita berpikir dampak yang terjadi kepada siswanya. Kena siswa itu mengajuk, misalnya Bu ya, kena siswa yang langsung drop, kita track city langsung mereka bisa stres. Nah, tapi coba kita persuasif. Kalau misalnya dia telat, kenapa Bang ini telat? Oh ini Pak, karena ban bocor. Kau ini alasan lagi. Itu dah. Penghukum tuh. Pokok penghukum tuh tidak ada alasan apapun. Tapi kalau manajer, ban bocornya kenapa? Kenapa takut ke? Abang tahu jam berapa kita sekolah? Nah, kemudian pokoknya kita ajak pertanyaan-pertanyaan yang persuasif sehingga mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol ini saya yakin kita semua sudah melakukannya. Mau manajer, mau yang pemantau, teman, ini buat orang bersalah dan menghukum. Dan saya juga pernah melakukannya gitu. Sebagai penghukum pernah, sebagai pemantau pernah, sebagai manajer pernah, sebagai teman pernah, sebagai pembuat orang merasa bersalah juga pernah. Nah, cuman bagaimana kita coba menempatkan posisi kita ketika anak ada sesuatu masalah, ketika ada sesuatu hal yang di luar kewajaran, apa yang kita lakukan? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa orang bersalah, teman, atau manajer, atau pemantau? Tinggal kita yang bagaimana menempatkan. Nah, disinilah bersama kita untuk bagaimana memunculkan motivasi anak tadi. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, ada posisi manajer. Nah, ini merupakan sesuatu ilmu atau kajian yang baru bagi saya, termasuk Bapak Ibu semua hari ini. Ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Nah, segitiga restitusi itu untuk menumbuhkan keyakinan murid, untuk mengajak murid menjadi lebih yakin dan percaya dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya, tanpa mereka merasa bersalah atau tanpa mereka diancam atau tanpa dihukum. Jadi di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan bersama: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi segitiga restitusi ini upaya guru sebagai manajer untuk menumbuhkan kepercayaan murid, menumbuhkan motivasi murid, sehingga mereka tidak merasa bersalah, dan kita yakin dengan apa yang mereka lakukan itu memang wajar, sebatas memang sudah sering kita ulang, nanti tanpa mereka sadari, yang mereka ulang-ulang kesalahan itu akan menjadi perbaikan. Ini perlu proses. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, jadi kita menstabilkan identitasnya, kita gali dengan siswanya. Nah, jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Menjelaskan ke siswa, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak atau Ibu tidak mencari kesalahan kamu.
tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di sini Bapak ingin kita cari jalan keluarnya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, kalau kamu nak menyalahkan diri kamu akan tidak baik dengan diri kamu. Mereka tidak akan muncul jati dirinya. Dia merasa bersalah terus. Akhirnya mereka tidak termotivasi. Jadi menstabilkan identitas itu kita membangun kepercayaan mereka dengan pernyataan-pernyataan, oh ini perbuatan yang Bapak atau yang Abang lakukan ini hal yang wajar. Orang pernah melakukan kesalahan, tetapi Bapak tidak mencari yang benar atau yang salah. Kita sama-sama mencari solusi. Kita stabilkan identitas. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Udah salah, kita validasi. Bayangkan Bapak Ibu. Udah salah, kita validasi. Kita betulkan lagi kesalahannya. Apa itu? Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, artinya mereka melakukan itu mungkin karena tadi kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Dia kurang kasih sayang, mereka kurang perhatian, kurang diterima, mereka kurang misalnya kebutuhan supaya bertahan hidupnya tidak ada, penguasaan tidak ada, kebebasan tidak ada. Jadi dia melakukan hal-hal yang di luar kewajaran seperti itu. Nah, apa yang akan kita lakukan di fase ini? Nanya kita nih, nah, kenapa kakak nih mencontek? Kenapa kakak pakai sepatunya ndak wanita? Nah, itu kita tanya alasan-alasannya. Kemudian, menurut kakak apa sih yang penting bagi kakak? Nah, seperti itu. Kemudian, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Misalnya, mereka tidak menggunakan sepatu hitam, apakah kita langsung menghukumnya tidak sekolah? Suruh pulang? Nyeker? Nah, itu perbuatan yang salah, tapi kita validasi. Artinya, alasannya kenapa tidak menggunakan sepatu? Basah, koyak, dipakai adik, atau misalnya putus, dan lain-lain sebagainya. Orang tua tidak punya duit, ya kan? Itu alasan-alasannya mungkin tanpa kita tahu, tanpa kita gali, tanpa kita kenali anak ini. Oh, anak ini tidak ada sepatu. Kita tahu marah-marah aja. Rupanya orang tuanya lagi tidak ada duit untuk belikan sepatu. Mungkin uangnya digunakan untuk berobat keluarganya. Itu yang kita tahu. Kita langsung menghukum. Artinya kita perlu menggali informasi dari anak tersebut. Artinya ketika anak berbicara, jangan langsung kita omongkan, jangan membuat kita pikir negatif. Alasan. Itu yang kadang membuat pikiran kita tuh menyalahkan anak. Tapi kita coba dengar, kemudian kita validasi, benar enggak dia nih ngomong seperti itu? Coba kita telusur di rumahnya, kita tanya dari tetangganya dan lain sebagainya. Itu untuk menumbuhkan sikap kita mengenal anak kita. Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak kita untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengingatkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, tadi menanyakan keyakinan, apa yang kamu yakini, Mbak? Kak, misal seperti itu ya. Caranya bagaimana? Nah, apa nilai yang kita yakini di sekolah kita? Misalnya hadir tepat waktu, menjaga kebersihan, menghargai, kemudian berpakaian rapi dan sebagainya. Jadi mereka meyakini nilai itu. Nilai apa? Nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai kesopanan dan lain-lain. Nilai kerjasama, nilai gotong royong. Itu juga kita bangun di sekolah bersama. Terus nilai apa yang kita sepakati? Oh, kita sepakat nilai jujur. Artinya mereka jujur apapun kesalahan mereka omongkan. Pak, kami curi duit ini, Pak. Mereka jujur. Udah mereka jujur, kita salahkan. Nah, itu kedua kali anak hukum bagi kita pada ayat kan. Itu kedua tiga kali dia akan bohong. Pasti dia bohong. Daripada aku kena marah terus bohong kata dia kan. Karena dia membela diri dia. Karena udah jujur disalahkan, dihukum lagi kan. Nah, tapi kita coba mengajak persuasi, oh nak, anak mencuri duit itu tidak boleh. Kita ingatkan, itu ada hak orang. Hak abang mencuri ini, misalnya di guru agama ada hukumnya dan lain-lainnya, Bu ya. Itu bisa kita kaitkan. Nanti dia sadar. Kalau kita langsung salahkan, langsung itu hukum, anak itu saya pastikan
anak itu mungkin berbohong kedua kalinya. Karena dia menghindari dihukum. Hukuman itu kan, nah seperti itu. Nah, kelas kita seperti apa sih gitu kan? Nah, itu kita bangun bersama murid-murid kita. Nah, apa yang abang rasakan setelah melakukan itu? Ketika mereka kita kasih nasihat, kita bimbing, dan kita berikan motivasi, mereka akan muncul. Guru menghargai keberadaan dia di sekolah, menghargai keberadaan dia di kelas, menghargai posisi dia sebagai murid, sebagai anak, sehingga dia akan muncul dengan sadarnya. Tapi memang ini Bapak Ibu, tidak langsung semerta-merta besok berbuat langsung bagus, enggak Bu. Prosesnya panjang. Saya contohkan, kita waktu itu Pak Imam dan kawan-kawan ya, waktu mau ibadah sholat zuhur berjamaah, kita pakai perintah kan, mereka harus wudu, pakai buru kata orang Melayu, pakai paksa kata orang kita. Nah, pakai arahkan. Tapi ketika udah sekarang, tanpa disadari, tanpa Bapak Ibu perintah, mereka sudah terbiasa, sudah terbangun. Karena apa? Mereka yakin dan sepakat. Jam 11:30, otomatis mereka langsung berwudu, ya kan Bu kan? Dulu kita pakai paksa. Nah, ada yang bertepur kan? Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai muncul motivasi seperti itu. Nah, itu yang mau kita bangun bersama. Termasuk motivasi membacanya, termasuk motivasi belajarnya. Nah, itu ayo kita sama-sama memunculkan motivasi belajarnya, memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kemampuannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi dari disiplin positif tadi itu ada berapa hal yang kita bahas? Ada berapa yang kita bahas tadi? Disiplin positif, keyakinan kelas, terus motivasi, apalagi ke yang 5 butik, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan itu apa tuh? Kebutuhan dasar manusia. Yang guru penghukum, posisi kontrol, betul. Apa lagi? Segitiga apa? Segitiga restitusi. Nah, dari beberapa hal yang saya sampaikan di sini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang Bapak Ibu temukan, saya persilakan. Diskusikan kita sama-sama. Siapa yang mau tanya? Boleh tanyakan? Tanyakan silakan. Bapak yang mau bertanya? Boleh. Silakan Bu Nopi mau tanya. Ya Bu Nopi. Boleh Bu Nopi nanya, silakan. Boleh. Pak Dayat? Saya mau nanya memang? Enggak? Mau tanya lagi? Bu Ati? Bu Nina? Bu Yuli? Bu Nur? Bu nanya Bu? Ya, Bu. Silakan Bu. Kalau di kelas tuh Pak ya, kadang anak yang nakal nih, padahal udah gak sering rasanya ditegur, diberi hukuman, tapi tetap dia yang sering melakukan kesalahan. Istilahnya nakalnya tuh Pak, susah untuk merubah wataknya gitu. Iya. Caranya? Cara kita mengatasi solusi anak yang seperti itu gimana? Oke, baik Bu ya. Terima kasih. Ada yang mau menjawab dulu sebelum saya jawab? Dari pertanyaan Bu Ida tadi, anaknya itu degil atau nakal, iseng lah, misalnya sering ganggu teman. Nah, sudah diingatkan kali-kali, terus dinasihati, tapi masih berulang-ulang. Ada yang mau bisa menjawab, bisa menggunakan dengan teori tadi, atau dengan pengalaman? Apa yang bisa dilakukan? Dari hati peduli senyap Pak. Pasti itu senyap. Oke Bapak Ibu. Kalau terkait dengan anak yang iseng, kemudian anak yang
suka ganggu teman, jadi temannya. Itu juga pernah saya alami waktu di Pontianak, waktu di Anak Soleh, waktu di Toho juga pernah. Jadi kalau triknya saya adalah menjadikan dia sering untuk disuruh atau dijadikan beliau itu, si anak itu untuk tampil. Banyak jadi juru kunci. Jadi anak itu, yuk bang coba maju, yuk bang tolong ibu, dijadikan dia sebagai orang yang sering kita minta bantuan, disibukkan dengan seperti itu. Nanti karena apa? Karena si anak ini pengen diperhatikan gurunya, Bu, pengen diperhatikan temannya. Misalnya dalam pelajaran, atau misalnya tolong ambilkan ibu spidol, tolong ambilkan ibu buku. Kalau pelajaran yang sifatnya ini, tolong bukakan buku ibu yang ini. Sibukkan dia dengan hal seperti itu. Karena Bapak Ibu, ini pengalaman saya langsung, Bu. Saya menggantikan guru di Pontianak itu 2 minggu. Kelas 4 itu jumlah siswanya 40. Satu orang yang iseng, yang degil, yang paling ribut di kelas, bahasa kalau bilang Melayu itu penongkol kata orang kita, atau yang degil. Itu ketika saya masuk hari ketiganya, kepala sekolah, guru-gurunya bingung. Kok kelas 4 yang paling ribut bisa senyap? Nah, triknya tadi, si abang itu, bang, yuk bang sini bang. Kita dengan posisi kita juga harus kalau misalnya dia rendah, kita agak nunduk, bang, abang mau gimana? Jadi kita ajak diskusinya, kita posisinya gini. Ini juga mempengaruhi Bapak Ibu. Kalau kita ngomong sama anak, tatap matanya se-level kita. Jadi kalau sejajar dengan kita, Bu. Jadi kalau kita ngomong dengan anak begini, dia tidak akan terima. Tapi coba pegang, bang, abang maunya gimana? Kita perlu, bang, janji bang sama ibu, bang, ya. Kalau belajar betul-betul, Bu, ya. Insya Allah, Bu, saya sudah melakukan. Nah, ntar Bu, gimana Bu? Itu udah saya lakukan. Gimana Bu? Kelas 1. Kalau untuk kelas 1 nggak bisa, Pak. Nah, enggak apa? Bisa. Silakan. Kalau untuk kelas 1, kalau misal kita suruh satu orang, dia mau maju semuanya, Pak. Nah, Mau maju semua. Cuman atasnya, Pak. iya. Solusinya, Pak. Nah, itu bagus kalau anaknya aktif. Nah, aktif. Nah, tinggal solusinya bagaimana? Yang semuanya mau maju. Nah, kita kasih game dengan siapa yang cepat menjawab pertanyaan ibu. Misalnya 4 tambah 5, 9, siapa maju? Nah, siapa maju? Jawab. Atau game, misalnya dengan game siapa yang bisa, atau main ABCD. ABCD, sebutkan nama-nama hewan. A, B, C, D, E, F. F apa misalnya? Bintang apa? F misalnya dia bisa nyebut, langsung maju. Bisa, Bu. Bisa. Saya gini. Jadi dia Nanti lagi Bang, ya makanya kita pendekatan persuasif. Kita ngobrolnya juga gini, Bu. Kita ngobrolnya juga sejajar dengan mereka, gini ngobrolnya. Nah, triknya kalau ngobrol sama anak Bapak Ibu, ini sudah saya lakukan dan insya Allah itu berhasil. 40 siswa, Bu, di Pontianak, saya gantikan 2 minggu. Hari ketiga kepala sekolahnya heran. Pak, kok anak kelas 4 tuh senyap Pak ya? Tadi. Karena tadi yang juru kunci, yang penongkol atau yang panglimanya tuh di situ, saya kunci. Gimana saya kuncinya? Diskusi. Abang maunya apa sih bang? Mau belajar kan enggak bang? Mau main keluar sama bapak? Yuk kita main. Tapi kita ngomongnya eye contact gitu. Kita ngajaknya langsung ngajak benar-benar. Kalau kita mau main, ayo dengan bapak gitu. Nah, tapi memang Bu, saya ngajarnya juga waktu di Pontianak itu bukan jam pagi, sekolah siang. Ya, sekolah siang. Jadi jam 1 sampai jam 6. Kalau pagi mungkin masih fresh Bu ya. Saya ngajarnya siang Bu, jam siang. Itu jam siang anak-anak lebih luar biasa. itu kalau kelas itu dari kelas selama yang kelas 1 yang belum mengenal A, B, C pun itu mana kita dengan nama hewan yang dari itu yang belum ngerti kalau kelas 1 mungkin. Mereka tuh Bu biasanya tuh nyebut lebih bisa Bu, tapi menulis lebih susah. Iya. Misalnya, ini warna apa? Tahu dia merah nih,
tahu dia merah, coba tuliskan tapi tidak tahu. Nah, bisa juga kita dengan game. Nah, artinya kita tidak suruh mereka nulis. Jadi yang ada pandai seperti yang satu-satu itu kan pandai. Ada aja tuh. Nah, kalau misalnya itu cara treatmentnya yang sudah giliran ya, karena nanti biar kita sama-sama belajar. Campur lagi, Pak. Itu tetap kelas 1 memang seperti itu. Nggak apa kalau mereka seperti itu, ayo kita main sama-sama seperti itu. Nah, jadi untuk yang tadi Bu Ida, untuk triknya tadi, kalau saya seperti itu Bu, kita ajak 4 mata, duduk sama-sama atau bergandengan, atau kita pegang bahunya, kita yakinkan ke dirinya, Bang, abang ini pintar, abang ini soleh, abang ini hebat, abang pasti bisa. Bisa enggak kita sama-sama untuk belajar? Kalau abang belajar pintar, kawan-kawan juga pintar gitu. Insya Allah bisa Bu Ida. Saya insya Allah sudah melakukan. Kalau saya ngomong cuma teori mungkin tak percaya. Saya melakukannya waktu saya praktek, diterapkan. Nah, cuman dengan syarat kita ngobrolnya selevel dengan anak. Kalau kita ngobrol gini, Bang, maka mereka terkesan disudutkan. Tapi kalau coba, Bang, walaupun kita marah, sejajar dengan mereka kontaknya. Nah, itu insya Allah bisa Bu, bisa. Cuma memang perlu apa namanya ya, perlu proses. Seperti itu ya. Yang kelas 1 tadi, Terus yang jadi untuk kelas kan anak laki-laki. Jadi mau gantian deh Pak, mau gantian. Katanya hari ini saya bukan di rumah. enggak, kita kasih pemahaman ke mereka. Contoh, kalau supir itu 1 orang ke 2 orang. 1. Nah, kalau 2 orang supirnya kira-kira mau kemana lah? Nah, apakah semuanya menjadi supir? 1 pertanyaan itu kita ajak mereka berpikir. Anak kelas 1 bisa Bu, sangat bisa. Cuman karena belum terbiasa untuk kita ajak diskusi. Atau kedua, Anda pernah bersampan ya? Pernah. Sampan tuh siapa yang yang mengemudikannya? 1 orang ke 2 orang. Kalau 2 orang mengemudikannya, bisa maju tidak sampan? 1, nah karena itu kiri. Tidak bisa. Nah, di kelas kita ini anggap seperti pesawat, seperti mobil, seperti motor. Kalau 1 orang yang dipercaya Ibu, artinya dia akan membawa kelas ini, membawa kita ini sampailah ke Pontianak. Coba misalnya Pak Dayat atau Bang Dayat jadi wali kelas, kemudian besok ini, sedangkan dia tidak bisa juga mengendalikan kendaraan, habis. Nah, kita kasih perbandingan dan logika-logika seperti itu. Anak kelas 1 sekarang udah kritis Bu, saya yakin. Cuman kita belum mencoba untuk itu. Kenapa saya bilang kritis? Seperti Bu Yuli bilang, mereka mau maju itu udah kritis Bu. Pak saya Bu, itu kritis Bu. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya. Nah, contoh, misalnya kita pengen beli tiket ke kolam renang, itu semuanya bisa nggak masuk? Nggak bisa. Apa caranya? Antri kan satu. Coba kalau semuanya nggak masuk semua, dapat ya tiket? Dapat, tapi kita sakit. Coba kita antri. Nah, kita ajarkan antri juga. Satu antri. Bisa juga kita ajarkan analogi seperti itu. Contoh, paling simpel lagi. Bu Yuli. Misal masuk kelas, coba semuanya nak masuk, berempet-empetan. Nah, kan bisa masuk. Nah, coba kita antri satu-satu masuknya. Atau kita coba main game, main guli, masukkan ke botol. Kalau semua masukkan ke botol tak bisa kan? Coba sebut-sebutin. Kan bisa. Nah, itu sebagai proses pembelajaran bernalar kritis mereka. Wah, aja kalau kita misalnya tanpa kita sadari Bu, kelas 1 dengan pernyataan Ibu Yuli mereka mau maju semua, saya yakin anak itu kritis. Cuma kita belum ketemu ya caranya yang gimana sih kita seperti itu. Nah, tadi tuh kita coba bawa mereka, nah Ibu punya pesawat, ini sekolah kita jadi pesawat, seperti itu. Nah, gimana cara masuk pesawat biar pesawatnya enggak goyang? Gimana pesawatnya biar bisa terbang dengan baik? Pilotnya berapa orang? Bu, saya lihat di video ada 2 orang Bu, kata dia. Nah, gimana bisa jelaskan? Nah, itu pilot, 1 pendampingnya.
Enggak, bukan dua orang yang mengendalikannya. Satu yang jadi kapten, satu yang jadi pendamping untuk mengecek bahan bakar, turbulensi dan lain-lain. Nah, bisa, itu proses Bu ya. Oke Bapak Ibu ya. Ini tentang disiplin positif, memang luar biasa Bapak Ibu. Memang saya ketika mendapatkan materi ini sangat terkejut dengan, oh ternyata saya pernah melakukan seperti ini, itu ternyata dampaknya seperti ini. Bahkan saya pernah pakai cubit Bu, nggak tahan lagi itu pakai cubit dah. Artinya cubitnya bukan yang cubit sakit Bu, ngetus sedikit ya. Itu udah pernah saya tampar juga anak-anak murid Bu, saya tampar gini Bu, masih tampar. Tapi saya tampar dengan tangan saya, bukan pakai pulpen, pakai ini. Saya pernah. Katanya, oh ini salah saya nih cara ngajar seperti ini nih. Saya pernah Bu, mungkin Ibu belum pernah kan? Saya udah pernah nampar dengan siswa gini Bu. lebih garang dari Bu Nur kok saya. Bu Nur mungkin teriak lantak dan lain, saya udah main ke tangan fisik. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Artinya harus kita sama-sama mengajak ke perubahan dan perbaikan. Dan ketika saya pelajari, oh ternyata itu salah dan tidak boleh dilakukan. Artinya untuk kita memunculkan semangat belajarnya, motivasinya. Nah, tapi memang beda kultur, beda budaya, beda karakter. Tinggal bagaimana kita bisa sama-sama menempatkannya, gitu Bu. Oke Bapak Ibu, ada yang mau tanya lagi? Nah, bentar Bu. Dengarkan. Nanti siapa tahu tahun depan rolling di kelas 4. Nah, kalian nanti merasakannya dari kelas 3 pindah di kelas 4. Ya. Mudah-mudahan tidak dialami oleh seperti saya yang di kelas 4. Silakan Bu. Untuk yang pertama, untuk yang pertama, karena di kelas 4 itu kan ada salah satu anak itu kan ada kekurangan. Ketika saya memberi PR, ya, ketika memberi PR, pas 2 hari kemudian dikumpulkan, si anak ini tidak ngerjakan, yang lain ngerjakan. Begitu minggu depannya lagi saya beri PR, jadi si anak yang ini tidak saya beri hukuman Pak, cuma saya tegur aja dia, besok-besok PR itu dikerjakan. Katanya dia tidak jawab iya, tapi dia enggak. Begitu saya beri PR lagi, yang satu anak ini dia tidak ngerjakan lagi. Anak yang sama. Kemudian yang satunya tidak ikut ngerjakan. Kau nakrab Bu? Enggak. Oh. Bersebelahan dia malahan. Jadi kenapa kamu tidak ngerjakan? Sekali saya bilang gitu, anak Bu lupa Bu, kata dia. Oh ngapa pula lupa? Tapi kan bukan saya aja Bu, itu murid juga tidak ngerjakan. Nah, ada perbandingan. Ada perbandingan kan? Nah terus ngasihkan PR lagi. Saya mau ngasihkan PR lagi, saya teringat. Yang kemarin tidak saya beri hanya teguran begitu. Jadi yang itu tidak ngerjakan juga saya beri teguran, dia nyalahkan yang satu. Nah beri ketiga kali, terus nanti tidak ngerjakan lagi yang satu. Jadi dah bertiga. Nah, macam mana lah solusi itu? Nah itu saya. Itu yang membuat saya rasanya agak timbul rasa spanning. Nah, bagaimana kalau posisi yang lain begitu juga? Silakan, tolong. Nah, sebelum saya bantu jawab. Nah, ayo mungkin ya Pak Dayat. Coba Pak Dayat, gimana Pak Dayat? Gimana cara ini Pak Dayat? Pak Imam? Yo. Ayo, Bu Dina, Bu Nopi. Bu Ati. Betul. Oke. Pertanyaannya makin asik ya. Ini kaitannya dengan sini semuanya, kebutuhan dasar manusia. Betul semua. Jadi ini terkait PR atau tugas rumah. Jika memang itu tidak dikerjakan oleh satu siswa dan berdampak ke temannya sebagai perbandingan, itu mungkin ya, atau yang harus kita lakukan, bisa kita lakukan itu, yang pertama, si anak yang tidak mengerjakan tadi harus kita tagih sampai dia menyelesaikan tugasnya. Apakah dia di di sekolah atau kita dampingi di luar jam istirahat, seperti itu. Di jam istirahat misalnya seperti itu, ya harus menyelesaikan. Jadi ketika si anak yang tadi menjawab
itu Bu juga nggak ngerjakan. Nah, ada perbandingan. Tuh, dikerjakan, cuma dia tidak sesuai waktunya. Jadi treatment kita adalah tetap tanggung jawabnya harus kita munculkan, sehingga si anak yang agak kritis atau agak yang cerdas, akhirnya, tidak ada contoh. Nah, kenapa itu berdampak ke kawan yang lainnya? Karena mungkin dengan teguran, itu mereka melihat tidak dikerjakan. Coba tegur, tapi dikerjakan di saat itu juga, bisa juga kita terima seperti itu. Nah, ketika diberi PR berikutnya, ketika ada perbandingan, kita ada bisa jawab. Dia udah ngerjakan, Bang. Bukan nggak ngerjakan, ini loh aku tugasnya. Nah, dia nggak ngerjakan itu tugas PR-nya, Bang. Cuman dia telat. Dia udah ngerjakan minggu lalu. Nah, ini PR-nya dikerjakan. Nah, kalau memang masih dia tidak mengerjakan PR, kita komunikasikan dengan orang tua di rumah. Apa masalah mereka di rumah, sehingga mereka tidak belajar atau tidak mengerjakan tugas. Kemudian kita gali dengan si anak, harus kita ajak diskusi dan ajak ngomong. Kalau memang dia ada kendala dengan bahasa, kita coba diskusikan dengan saya sebagai pihak sekolah, cari solusinya dengan orang tua. Kita coba cari seperti apa maunya orang tua dan anak seperti itu. Kalau tidak, kita coba gandeng psikolog atau kita gandeng psikiater untuk kita lihat perkembangan anak ini seperti apa. Apalagi saya pernah dengar cerita si anak ini kan ada riwayat konsumsi obat saraf yang cukup lama. Nah, itu juga bisa mempengaruhi motorik dan cara berpikir si anak. Artinya kita bisa memberikan treatment bukan perbedaan, tetapi kita coba mengklasifikasi. Ini tidak bisa kita perlakukan dengan anak normal karena si anak ini juga ada masalah seperti itu kan. Artinya tadi kita menangani yang kaitannya dengan tugas. Nah, kita pembelajaran kita ada dengan tanggung jawab. Jika si anak si A ini tidak mengerjakan, artinya dia harus tuntaskan. Bagaimanapun harus tuntaskan. Walaupun dia misalnya tidak tuntas, misalnya pulangnya pun siang, dihubungi orang tuanya. Bu, si anak ini pulang siang karena dia tidak mengerjakan tugas. Ini bukan hukuman, tapi tanggung jawab dia. Nah, itu sih. Bukan, artinya gini Bapak Ibu ya, ketika anak itu tidak mengerjakan tugas, ketika mereka disuruh mengerjakan tugas, itu bukan hukuman. Di jam sekolah mereka mengerjakan PR-nya, itu bukan hukuman, tetapi itu adalah bentuk tanggung jawab ke siswa untuk menyelesaikan tuntas. Kalau dia tidak tuntas, artinya dia tidak tanggung jawab, dan kita juga menganggap itu hal sepele. Nah, nanti ketika hal yang kecil saja dia tidak tanggung jawab, bagaimana dengan hal yang besar? Nah, kita mikir dimensi itunya, dimensi sikapnya, nilai tanggung jawabnya kita bangun. Nah, kaitannya mungkin dengan PR tadi diabaikannya kan Bu. Nah, bisa kita bangun tadi, Bang, sini loh Bang, kita kerjakan. Misalnya kawan belajar, nah Ibu jelaskan materi, nanti Ibu treatment dia, ajarkan dengan tugas PR itu. Didampingi satu itu. Nah, artinya PR-nya juga mungkin treatmentnya tidak disamakan, menyesuaikan dengan kemampuannya. Faktornya itu kan tidak bisa membaca, walaupun kita diberikan pun dia misalnya bersalah, dia nak nulis bersalah pun tidak bisa. Iya Bu, ya makanya dengan komunikasi seperti itu kita kebetulan orang tua minta tolong orang tuanya. Kalau memang seperti itu nanti insya Allah kita akan coba panggil diskusi dengan orang tuanya. Saya sebagai pimpinan akan mengundang orang tua, panggil. Mungkin kita perlu diskusi, ya, karena ini kan saya belum pernah cerita ini kan. Ya, jadi ini kita akan coba diskusikan dengan orang tua seperti apa perlakuan di rumah. Jadi saya coba gali dulu informasi seperti apa. Apakah si anak ini memang ada kebutuhan khusus, atau apakah anak ini karena ada sesuatu dan hal. Jadi kita akan coba gali seperti itu. Jika memang ada masalah di saraf otak dan lain sebagainya, kita bisa menggandeng psikolog atau psikiater untuk penanganan anak ini. Jadi seperti itu. Itulah karena tadi Bu, artinya mungkin kalau dia alasan seperti itu, mungkin ya, kemungkinan analisis saya, orang tua kurang agak tegas dengan si anak kali. Nah, kalau udah pasti berarti memang
dia mainkan sepele itu. Artinya gini, bukan tegas yang bagaimana Bu, agak di membangun si anak ini. Kalau orang tuanya tidak sampai dia udah jenuh atau apa, baru kita berhenti. Nanti kita ulang lagi sedikit. Tapi kalau udah tak ada dan tidak lagi, sampai kapan tidak akan baik karena A, C, B, C, D. Nah itu sih memang masalah kita bersama. Nanti kita akan coba solusinya. Insya Allah kita akan coba gandeng sekolah untuk psikiater Bu. Ibu ya, bisa Bu. Oke Bapak Ibu ya, ini diskusinya luar biasa tentang disiplin positifnya. Ini dah hampir lama. Jadi kalau kita diskusikan tentang disiplin positif, luar biasa Bu, banyak sekali. Tentang bagaimana kita membangun kepercayaan murid, membangun sikap murid, membangun perilaku murid itu dengan disiplin positif. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon kiranya nanti setelah ini Bapak Ibu coba membangun keyakinan kelas siswanya, buat posternya, kita ada tenaga administrasi, buat apa-apa yang ditulis, nanti dibuat seperti tadi, hormat guru, menghargai teman, dan sebagainya, digali sama siswanya. Bisa ditanyakan siswa, apa sih keyakinan yang kita ingin bangun di kelasnya, sehingga nanti itu akan jadi nilai yang akan diterapkan di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.